warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya selaku kita baca kursi banter, dan yang terhormat tentunya adik-adik semuanya di SMK 9 Pandeglang. Salam sejahtera kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahim ya hari ini di SMK Negeri 9 ini. Dan kita Bapak Guru yang di belakang. Adik-adik semuanya, ini kelas berapa ya? Kelas 10. Berarti kelasnya kelas 2. Artinya 1 tahun lagi adik-adik udah mau lulus ya. Harapannya pada saat adik-adik ini pertama kalinya masuk mendaftar di sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan, tentunya punya harapan. Saya masuk SMK, kenapa? Saya masuk SMA, kenapa juga? Kan gitu ya. Nah, artinya mungkin sedikit pertanyaan secara umum. Adik-adik kepikirkah tidak masuk di SMK ini tujuannya seperti apa? Coba saya ingin mendengar 1-2 orang dari adik-adik semua yang hadir hari ini. Oke. Masuk ke SMK soalnya Perkenalkan, nama saya Fikri Airofik dari kelas 11 BDP 2. Alasan masuk SMK karena pengen langsung kerja kalau udah lulus SMK-nya. Satu lagi, coba ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahman dari kelas 11 BDP 2. 9 BDP 1. Maaf ya Bu ya. Tujuan saya masuk SMK mungkin karena pengen mengembangin keahlian di bidang marketing. Pemasaran. Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Cukup ya. Jadi motivasi adik-adik semuanya masuk ke SMK ini ingin langsung bekerja. Itu semuanya. Sekarang kelas 1 kelas 2 tahun kedua ini sudah terbesikkan dari adik-adik semuanya bahwa semoga konsisten lulus dari SMK, harapannya langsung bekerja. Terfikirkan tidak lulus dari SMK saya pengen bekerja dan kuliah, melanjutkan sekolah lagi ya. Artinya ini semua adik-adik semuanya harus fokus bagaimana mempersiapkan diri sekolah di kejuruan, karena harapannya pemerintah Provinsi Banten khususnya yang saat ini SMA, SMK, SKH menjadi kewenangan provinsi, tentunya mempersiapkan lulusan SMK menjadi SK plus. Plus ini dalam artian siap untuk memasuki dunia pekerjaan. Itu harapannya. Tetapi saat ini kita tahu nih bahwa PR dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur melalui visi misinya meningkatkan kecerdasan bagi masyarakatnya, ini tentunya tidak mudah karena Banten ini data BPS yang terupdate di 2024 bulan November itu pengangguran terbesar nomor 2 di usia 18 sampai 22. Artinya ini menjadi keprihatinan pemerintah provinsi, pada khususnya Provinsi Banten,
Dan ini menjadi perhatian serius. Ada apakah lulusan SMK, lulusan SMA kok banyak yang menganggur, bukan malah bekerja? Berarti kan ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang pas. Siswa-siswikah yang tidak siap untuk memasuki dunia pekerjaan, ataukah lapangan pekerjaan yang memang kurang atau belum disiapkan? Padahal mengingat Provinsi Banten ini dengan 8 kabupaten kotanya, dengan karakteristiknya yang ada di 8 kabupaten kota ini menjadi satu-satunya provinsi yang sangat luar biasa di antara 34 provinsi yang ada di Indonesia. Untuk alam kita punya, untuk industri kita ada di Cirebon, untuk budaya Banten sangat luar biasa, untuk wisata ataupun untuk bidang di luar itu, pantainya, budayanya tadi, wisata untuk belanjanya, Banten ini sangat luar biasa. Yang belum tentu dimiliki oleh provinsi lain. Dan harapannya adik-adik juga tentunya mempersiapkan diri. Kalau siap untuk bekerja, apa yang bisa pas, apa yang bisa sesuai dengan hanya lulusan SMK, kita terima kerja di mana? Oke, paling tidak di perusahaan, di industri. Di Cilegon banyak, di Kabupaten Tangerang juga banyak, apalagi Kabupaten Tangerang menjadi salah satu proyek strategi nasional. Itu perhatian juga dari pemerintah pusat, memfokuskan Kabupaten Tangerang menjadi proyek strategis nasional. Harapannya kami semua tentunya, pemerintah Banten melalui Dinas Perpustakaan dalam hal ini, bagaimana kegiatan hari ini, gerakan gemar membaca. Adik-adik pasti tahu membaca itu apa sih, untuk apa sih, dan mau ngapain sih, hasilnya apa ya yang akan saya dapatkan dari membaca ini. Membaca itu sangat luas, apa yang akan didapatkan oleh membaca. Dan tentunya sekarang kita tahu bahwa anak-anak semuanya, adik-adik semuanya yang hadir pada saat ini tidak pasti mengenal yang namanya media sosial. Tentunya dengan bijak kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kita tahu nih sekarang ini bahwa pada saat pandemi kemarin, ya, pada saat COVID, semua media akses apapun bisa dilakukan hanya di rumah. Dan aktivitas yang sifatnya positif kita bisa lakukan saat itu. Dan itu menghasilkan uang, menghasilkan nominal, bahasa sekarang ini bisa menghasilkan cuan. Terfikirkan oleh adik-adik semuanya. Tentunya saya menyampaikan dalam hal ini, kita semuanya, pemerintah hari ini hadir, kita bicara tidak yang negatif dalam memanfaatkan sebuah teknologi, tetapi harus yang positif. Informasi apapun kita bisa mengaksesnya, baik yang konten-konten bisa kita lakukan. Apalagi sekarang ada TikTok, bagaimana potensi-potensi keahlian adik-adik semuanya bisa langsung diupload melalui TikTok. Followernya, subscribe-nya banyak sekali dan bisa menghasilkan uang juga. Ada beberapa media sosial, belum lama saya melihat di TikTok, salah satu SMK di Jawa Timur, pengikutnya sudah sangat luar biasa, hanya dengan melalui bernyanyi tetapi menggunakan lagu-lagu nostalgia yang lama. Itu bisa diakses. Beberapa siswa-siswi perempuan berjejer gitu, 4-5 orang menyanyikan lagu-lagu nostalgia. Ternyata pengikutnya banyak sekali. Itu kan eranya bukan era adik-adik semua, itu era saya yang gitu. Tapi ternyata penikmatnya banyak. Nah, hari ini
dengan melakukan kegiatan gerakan gemar membaca, dan tadi sudah disampaikan oleh Dita baca, profesi baca. Pikirkan tentunya oleh adik-adik, tugas fungsinya Dita baca itu untuk apa ya? Kan gitu ya? Artinya, Kang Rahmat ini hadir, memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya. Bisa saja budidaya, menulis, membaca, mendongeng. Itu juga merupakan satu aktivitas yang kedepannya bisa menghasilkan. Aktivitas yang bisa, artinya berpikir bahwa kerja itu tidak hanya di perusahaan, tidak hanya di kantor. Nah, tentunya adik-adik harus membekali diri. Saya kalau hanya lulusan SMK bisa diterima di mana ya? Harus terpikir dari sekarang bahwa bekal nanti kemudian ataupun 1 tahun ke depan harus sudah dipersiapkan. Saya setelah SMK lulus bekerja di mana ya? Itu harus terpikirkan dari sekarang. Biar apa? Biar adik-adik siap dengan jurusan yang sekarang sudah diambil nih. Ada pemasaran, ada teknologi informasi yang di sini, ada pendidikan dunia usaha, 4 jurusan ya. Nah, artinya harus sudah disiapkan ya dari sekarang. Aku mau apa ya? Aku mau keahlian apa ya? Ini sangat-sangat penting sekali ke depannya. Jadi ada 4. Nah, ini semuanya campur ya, semua campur. Saya melihat di sini ada penghargaan, lomba cover lagu. Berarti kan ada satu keistimewaan dari adik-adik semua yang hadir ada. Oke, itu sangat potensi, menjadi potensi dari adik semuanya. Nah, lomba cover lagu dipostingkah di media sosial? Diposting. Secara kontinu atau hanya sesaat? Nah, kalau sesaat berarti kan hanya itu saja. Tetapi kalau adik-adik ingin berkreasi, berkreativitas, membuat konten-konten mengcover lagu itu banyak ya. Memang sekarang pusat yang lagi rame tidak boleh menggunakan hak cipta menyanyikan lagu, tetapi paling tidak tentu dengan media adanya bapak ibu guru yang nanti mendampingi banyak kegiatan-kegiatan saya rasa yang memang berjenjang gitu. Jadi ada lomba tari, ada juara 2 lomba. Nanti yang hadir di sini harus bisa memberikan perform hari ini. Tadi Pak Kepala Sekolah sudah bilang nanti ada yang akan perform gitu. Yang selanjutnya melalui gerakan gemar membaca ini, sekali lagi adik-adik semuanya harus siap bagaimana kegiatan kami, kegiatan kita yang bersinergi dengan Bapak Dewan yang hadir hari ini. Nanti adik-adik bisa sampaikan, Pak Dewan kami ingin seperti ini, bisa adik-adik sampaikan. Sekolah kami ingin seperti ini, ada program yang langsung bisa disampaikan. Tetapi tentunya kegiatan hari ini memberikan manfaat buat adik-adik semuanya. Dan tadi yang disampaikan oleh Kang Herli juga tadi memberikan motivasi buat adik-adik semuanya. Dan sekali lagi kami menitipkan bahwa kesiapan adik-adik dalam 1 tahun menjelang selesai kuliah harus bisa lebih fokus. Saya ingin fokus, saya ingin sukses, saya ingin bekerja, dan tentunya menjadi kesiapan yang lebih berarti ke depannya. Harapan kami tentunya bisa melanjutkan, bisa bekerja, dan bisa kuliah. Kan sekarang juga banyak juga ada universitas yang memberikan program beasiswa gratis. Apakah sudah pada tahu? Itu juga salah satu peranan pemerintah provinsi dari Kementerian Pendidikan juga memberikan kemudahan. Tinggal bagaimana
niat dan motivasi keinginan adik-adik semuanya. Ini tidak kuliah kembali, melanjutkan kembali, karena kondisi zaman yang semakin sudah berubah total. Kesiapan tentunya sekali lagi hanya dengan sekolah menengah kejuruan plusnya inilah yang harus dikejar. Jadi jangan putus harapan, jangan segan-segan adik-adik terus banyak belajar melalui apapun, memanfaatkan media-media yang saat ini sudah ada. Dan kalaupun mau melanjutkan sekolah, juga ada sekolah yang ikatan dinas juga adik-adik sudah siap. Tentunya bapak kepala sekolah dengan bapak ibu gurunya sangat berharap anak didiknya menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Kami pun juga sama. Jadi sekali lagi adik-adik semuanya nanti melalui kegiatan gerakan gemar membaca hari ini bisa memberikan manfaat sekali lagi ke depannya. Itu saja mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, dan tentunya mewakili dari Bapak Kepala Dinas yang belum bisa hadir. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dan mendapatkan informasi SMK Negeri 9 Pandeglang ini diterima bekerja di mana-mana. Bersekolah, melanjutkan sekolah bisa di universitas negeri yang sudah dikembangkan. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.